أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على Muhammad wa ala Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh mukminin, seluruh muslimin, seluruh makhluk di alam semesta, kepada seluruh ulama, kepada seluruh mujahidin, khususnya Rahbar Muazzam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, dan juga kepada Imam Zaman Ajalullah Farajuh Syarif atas hari kelahiran 3 manusia agung dan 3 manusia suci, di mana kemarin hari lahirnya Abu Abdullah Imam Hussein alaihissalam, dan hari ini adalah hari lahirnya Imam Sajjad alaihissalam, dan besok hari lahirnya Hadrat Abul Fadl Abbas alaihissalam. Insyaallah ta'ala antum semua merupakan orang-orang yang berada di wilayah dan tasallut serta bimbingan para a'immah ma'sumin alaihissalam insyaallah ta'ala. Dan begitu juga mungkin kedepannya tidak tahu minggu depan apakah libur atau tidak. Seandainya libur, ana ucapin juga dari sekarang ana ucapin selamat atas hari lahirnya Imam Zaman Ajalullah Farajuh Syarif di tanggal 15 Sya'ban nantinya. Kalau libur, kalau tidak libur saya ucapin lagi. Alhamdulillah. Hikmah yang kelima minggu kemarin tertinggal sedikit. Jadi kita lanjut hikmah yang kelima karena kemarin ada 3 bagian di hikmah yang kelima. 2-nya kita sudah bahas, tertinggal 1. Hikmah yang kelima, qala Amirul Mukminin Ali alaihissalam, al-ilmu wirasatun karimatun wal adabu hulalun mujaddadatun wal fikru mir'atun safiyatun. Di pembahasan yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa di hikmah yang kelima ini ada 3 fakarah, ada 3 bagian pembahasan. Di hikmah yang kelima ini ada 3 bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama menyangkut tentang ilmu. Pembahasan yang kedua menyangkut tentang adab. Dan pembahasan yang ketiga menyangkut tentang berfikir. Bagian yang pertama dan yang kedua, kemarin kita sampaikan bahwa ilmu dan adab merupakan hikmah nazari dan hikmah amali. Ilmu adalah hikmah nazari dan adab adalah hikmah amali. Apa hikmah amali, apa hikmah nazari? Sebelumnya telah disampaikan bahwa hikmah amali merupakan hikmah yang ruang lingkupnya itu mengenai kewujudan atau alam-alam takwini. Yani sebab, akibat, wujud, ghairi wujud dan sebagainya itu menyangkut pembahasan di hikmah nazari atau hikmah takwini itu. Sedangkan di hikmah amali menyangkut pembahasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tak harus dilakukan atau apa yang harus ditinggalkan. Nah, itu menyangkut hikmah amali. Dan kita sampaikan bahwa hikmah amali itu kapan terjadi? Hikmah amali terjadi ketika kita memiliki sumber hikmah nazari. Artinya, apa saja yang terjadi di hikmah amali itu bersumber dari hikmah amali kita. Apa yang kita pahami dari sisi wujud dan tidak wujudnya,
Maka dari hal itu melazimkan kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kurang lebihnya demikian. Misalnya kita yakin bahwa singa itu ada. Nah, ini hikmah takwini, hikmah nazari. Hikmah nazarinya mengatakan singa itu ada. Dan kita tahu yang namanya singa, dia memangsa. Oke. Lalu, apa hikmah amalinya? Hikmah amalinya mengatakan kepada kita, Yusuf, kamu jangan dekati singa. Kalau enggak, nanti kamu dimakan. Ah, ini namanya hikmah amali. Jadi dari hikmah nazari tadi bahwa kita tahu bahwa singa ada dan singa itu memangsa, melazimkan kita untuk melakukan suatu tindakan, yaitu menjauhi singa. Nah, menjauhi singanya itu adalah hikmah amali. Ini di pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya di bagian yang ketiga, yakni al-fikru wal fikru mir'atun sofiyatun. Dikatakan berpikir adalah cermin yang jernih. Berpikir adalah cermin yang jernih. Apa maksudnya berpikir adalah cermin yang jernih? Terkadang kita sering menggunakan kata berpikir tapi tak mengetahui apa maksud dari kata berpikir. Padahal kita senantiasa melakukannya. Yakni manusia itu senantiasa melakukan aktivitas berpikir. Tetapi kita lalai dalam hal itu. Yakni kita lalai kalau kita sedang berpikir. Sebagaimana misalnya kita punya rambut. Ini kan kita punya rambut nih. Tetapi sebagian besar waktu kita lalai kalau kita punya rambut. Nah, berpikir juga demikian. Kita senantiasa melakukan hal berpikir, tetapi kita lalai kalau kita sedang berpikir. Berpikir yakni apa? Berpikir di dalam ahli hikmah yakni para mantiqiyin, yakni orang-orang logika dan para filosof serta hakim ulama irfan mengatakan berpikir itu adalah geraknya akal dari sesuatu yang tidak diketahui kepada sesuatu yang diketahui. Nah, ini disebut dengan berpikir. Yakni apa? Yakni berpikir itu awalan kita mengetahui bahwa kita tidak mengetahui sesuatu. Jadi awalan kita tahu dulu kalau kita tidak mengetahui sesuatu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita tidak mengetahui sesuatu, kita juga harus tahu yang kita tidak tahu itu apa. Contoh misalnya, saya sadar kalau saya tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, oke, sekarang kamu sadar Yusuf. Pertanyaan kedua, apa yang kamu tidak tahu? Saya katakan saya tidak tahu cara memperbaiki mobil misalnya. Oke, ini di tingkatan kedua. Nah, sekarang masuk di tingkatan ketiga. Oke, sekarang kamu sudah sadar kalau kamu tidak tahu. Yang kedua, kamu juga mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Yani bagian apa yang kamu tidak ketahui itu kamu sudah menyadarinya. Nah, sekarang bagian yang ketiga, untuk bisa menyelesaikan persoalan kita, masalah kita. Persoalan tadi apa? Persoalan tadi bahwa kita tidak mengetahui cara memperbaiki mobil. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, apa yang harus dilakukan? Yang kita lakukan, yang pertama, kita menyelam ke dalam maklumat-maklumat dan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita miliki. Contoh, misalnya kita tahu bahwa, misalnya ya, kita mau memperbaiki, ganti oli mobil. Anggaplah saya tidak memahami ganti oli mobil, anggap demikian. Nah, ini masalah kita nih. Jadi Yusuf tidak mengetahui ganti oli mobil. Untuk bisa mengetahuinya gimana yang harus dilakukan? Awalan, kita menyelam kepada maklumat-maklumat dan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya saya harus mengetahui dulu cara membuka mur. Saya harus tahu dulu di mana tempat beli olinya. Saya harus tahu dulu oli yang dipakai mobil ini oli apa. Saya harus tahu dulu ukuran olinya berapa liter dan sebagainya. Nah, itu semua sebagai pengantar dan sebagai mukaddimah untuk menyelesaikan masalah inti saya ini. Masalah inti saya apa? Masalah inti saya tidak mengetahui cara mengganti oli mobil. Setelah maklumat-maklumat yang
mukadimah tadi saya ketahui, yakni cara membuka mur saya tahu, oli ukurannya berapa saya tahu, beli olinya di mana dan sebagainya, pakai kunci berapa bukanya dan sebagainya. Nah, lalu itu kan maklumat-maklumat itu di kepala kita itu istilahnya, teracak ya, anggaplah antum dalam satu gedung ada buku yang antum harus ketahui sebelumnya, tetapi bukunya teracak di mana-mana kan gitu. Jadi bisa saja maklumat beli olinya di bagian yang lain, maklumat ganti, buka murnya di yang lain, maklumat atau pengetahuan berapa kadar liternya di yang lain, kan gitu. Nah, itu semua kita gabungkan jadi satu di kepala, lalu disusun rapi. Jadi, awalan kita harus tahu cara buka mobil, cara buka baut. Setelah itu kita sudah tahu di mana tempat beli olinya, kadar olinya, oli apa yang dipakai dan sebagainya, itu disusun rapi. Setelah disusun rapi, terkumpul semua di kepala, nah dari situ kita lalu kembali lagi dari pengetahuan yang ada sebelumnya itu, yang sudah disusun, kita kembali lagi ke sumber pertanyaan asli. Oke Yusuf, sekarang kamu tahu sudah caranya membuka baut, kamu sudah tahu kadar oli, kamu sudah tahu beli olinya di mana, oli apa yang dipakai dan sebagainya, membuka pakai kunci nomor berapa dan sebagainya, maka sekarang kamu sudah tahu cara membuka, cara mengganti oli. Nah, itu disebut berpikir di dalam istilah ahli hikmah. Dikatakan al-fikru wal fikru mir'atun sofiyatun. Berpikir adalah cermin yang jernih. Sofi, eh, safa, yakni safa, itu seperti embun pagi. Kalau misalnya antum tinggal di kebun, biasa pasti ngelihat ada embun pagi kalau di atas daun-daun atau daun ubi atau daun apa itu biasa ada embun. Nah, ketika dia berkumpul, antum akan melihat bahwa butiran embun itu bening dan tidak tercampur oleh oleh kotoran apapun, embun yang pagi-pagi itu. Nah, itu disebut sofi, yakni jernih, yakni terang. Gitu. Oke. Yakni jernih, yakni terang, yakni tidak memiliki kusam sedikit pun. Yakni yakni apa? Yakni tidak ada kotoran-kotoran sedikit pun. Nah, ini disebut sofi. Dikatakan berpikir itu adalah cermin yang jernih. Berpikir adalah cermin yang jernih. Artinya apa berpikir adalah cermin yang jernih? Artinya ketika kita bercermin, anggaplah kita kasih dua pandangan sehingga kita bisa lebih memahami maksud kalimat Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Anggaplah kita punya dua cermin. Satu cerminnya adalah cermin yang tidak memiliki kusam sedikit pun. Cermin yang tidak memiliki kotoran sedikit pun. Cermin yang tidak berdebu sedikit pun. Cermin yang kedua adalah cermin yang kusam, yang kotor, yang berdebu, yang sudah licet-licet dan sebagainya itu. Sekarang ketika kita berhadapan di dua cermin ini, jadi ada cermin satu, ada cermin dua, ketika kita berhadapan, apa yang kita dapatkan dari kedua hal ini? Kita akan mendapati bahwa pada cermin yang pertama, dia akan memantulkan gambar kepada kita sebagaimana wujud kita. Artinya apa? Artinya apa saja yang ada dalam diri kita ini secara zahir ya, bukan secara batin. Secara zahir apa saja yang ada di dalam diri kita ini secara zahir, maka akan ditampakkan kembali kepada kita. Nah, ini cermin yang jernih. Namun cermin yang kotor gimana? Cermin yang kotor, anggaplah wajah kita rupawan, wajah kita belia, wajah kita indah, wajah kita cantik dan sebagainya. Lalu karena cerminnya kotor, berdebu, berplek dan sebagainya itu, kita akan melihat misalnya wajah kita jadi corat marit atau loh kok wajahnya agak bentol ya? Kok ada bentol di pipi ini padahal saya selalu pakai anti jerawat dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata bukan bentolan. Itu karena cerminnya rusak lalu memantulkan
gambar kepada kita tidak sebagaimana aslinya. Cerminnya tidak menampilkan kepada kita gambar sebagaimana aslinya, akhirnya terjadi pengurangan atau mungkin terjadi pelebihan. Yang tadinya misalnya nih, yang tadinya wajahnya ini misalnya seukuran oval, tetapi karena di cerminnya itu ada sedikit gundukan debu, akhirnya hidungnya agak jadi mentowel misalnya. Hidungnya jadi membengkak atau hidungnya jadi besar kayak Pinocchio apalah walhasil begitu. Nah, padahal hidungnya bagus, hidungnya ndak Pinocchio, hidungnya ndak gemuk dan sebagainya itu. Tetapi karena cerminnya yang tidak bagus, cerminnya yang tidak jernih, cerminnya yang tidak soft, cerminnya yang tidak apa istilahnya yang tidak bagus, akhirnya menampilkan gambar kepada kita tidak sebagaimana kita, yakni tidak sebagaimana aslinya. Nah, ini di mana? Ini di tampilan zohir, di tampilan luar. Pertanyaan, kalau begitu, apakah di dalam jiwa juga ada cermin? Imam Alaihissalam mengatakan iya. Di jiwa juga ada cermin. Cermin dalam jiwa apa? Cermin dalam jiwa adalah akal. Artinya, akal seseorang itu adalah cermin yang benar-benar bersih dari segala kotoran. Berpikirnya seseorang itu adalah cermin yang benar-benar tidak terkontaminasi dan tidak terkotori oleh debu apapun. Sehingga dia akan menampilkan apa saja sebagaimana aslinya. Dikatakan al-fikru mir'atun sofiyatun. Berpikir adalah cermin yang jernih. Ketika dikatakan cermin yang jernih, ini apa? Yakni aslinya kita ini akan ditampilkan sebagaimana adanya, tanpa ada pengurangan atau tanpa ada pelebihan. Berpikir juga demikian. Karena berpikir itu adalah cermin yang jernih, artinya dia akan menampilkan kepada kita sebagaimana aslinya kita, tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Jika yang bercermin, sebagaimana ini sekarang ini saya lagi bercermin nih, jika yang bercermin wajahnya indah, wajahnya rupawan, maka ketika cerminnya bagus, ketika cerminnya jernih, apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan juga adalah wajah nan rupawan, wajah nan indah itu. Namun sebaliknya, jika yang bercermin adalah wajah yang buruk rupa, wajah yang banyak tidak bagusnya, atau misalnya wajah yang kurang diminati, atau wajah yang melihatnya hati menjadi tidak tenang, hati menjadi gundah, nah, itu. Maka dengan cermin yang bagus sekalipun dan dengan cermin yang jernih sekalipun, dia akan menampilkan gambar yang sebagaimana aslinya. Yakni apa yang dia akan dihasilkan? Yakni yang akan ditampilkan adalah gambar sebagaimana kita itu. Yakni gambar yang buruk rupa tadi itu, yang banyak tompelannya, yang banyak towelannya, yang hidungnya besar itu secara asli ya, bukan karena cerminnya, bukan. Kenapa? Karena yang bergambar itu kan si orang buruk rupa tadi. Nah, karena yang bergambar si orang buruk rupa, maka tampilan yang diserahkan oleh cermin juga hasil aslinya itu, yakni si muka si buruk rupa tadi. Jadi bukan kesalahan cermin, bukan. Namun siapa yang bercermin yang harus ditanya. Jika yang bercermin adalah antum yang wajahnya nan rupawan, maka yang akan ditampilkan juga wajah antum yang nan rupawan. Jika yang bercermin adalah si Alex, misalnya si Alex yang buruk rupa, misalnya kan di sini tidak ada yang namanya Alex kan ya. Jika misalnya Alex ini ya ini nama samaran saja. Kalaupun seandainya ada ikhwan di luar yang bernama Alex, jangan sakit hati, tidak dimaksudkan untuk antum, tidak. Ini maksudnya nama samaran saja. Jika misalnya yang bercermin adalah si Alex yang buruk rupa, maka wajah yang ditampilkan juga adalah wajah buruk rupa. Nah, artinya apa? Artinya cermin yang jernih itu tidak akan berkhianat kepada kita.
cermin yang jernih itu tidak akan berkhianat kepada orang yang bercermin. Beda kayak misalnya sekarang ada aplikasi-aplikasi di handphone kan ya. Nah, mungkin antum juga pernah memakai atau sering memakai atau baru memakai dan sebagainya itu ada cermin wajahnya misalnya sangat tak elok, tapi pakai aplikasi itu wah mentereng jelas. Itu jadinya wallah seperti bidadari yang turun dari langit ketujuh di malam Lailatul Qadar. Heeh. Siapa yang melihatnya pasti akan jatuh tersungkur, tersujud, dan istilahnya, tersimpuh dengan kecantikannya. Begitu juga seorang lelaki pakai aplikasi itu, wajahnya pada aslinya sebenarnya tidak tidak terlalu bagus-bagus banget. Wajahnya mungkin kalau kita ketemu dengan dia mungkin, Hilang suaranya, Ustaz. hilangnya. Halo? Halo, sudah. Dari kapan hilangnya? Baru aja Ustaz, baru saja Ustaz. Baru aja. Oke. Saya ulangi, mundur semenit ke belakang. Yang di Skype suaranya bagus ya? Oke. Saya mundur ke belakang, 1 menit ke belakang. Maaf karena saya pakai 2 aplikasi, tapi ini bukan aplikasi kamera ya, yang berkhianat tadi, bukan. Ini aplikasi Skype dan aplikasi Microsoft Teams. Oke. Saya mundur 1 menit ke belakang, kita katakan beda dengan aplikasi-aplikasi HP yang sekarang ini. Jadi aplikasi-aplikasi HP yang sekarang ini misalnya ada seorang lelaki wajahnya buruk rupa, namun ketika jebret di kamera pakai HP itu misalnya mau zuat nih, mau nikahan, dia mau cari jodoh, mau nikahan, ada ajang jodoh misalnya dan sebagainya, terus pakai HP itu difoto kameranya, wajahnya buruk rupa, namun begitu difoto, keluar hasil kameranya, wah menjadi lelaki yang paling tampan sedunia. Nah ini kan namanya penipuan ini. Ini kan namanya kameranya berkhianat kepada yang di kamera. Makanya kita katakan, wahai kamera, janganlah kamu berkhianat kepada kita. Tampilinlah wajah kita sebagaimana adanya. Kalau memang kita buruk rupa, minimal jangan disebar ke orang lain. Kalau kita wajah kita bagus, rupawan, elok, indah, maka disyukurin. Wahai kamera, janganlah berkhianat kepada kita. Nah itu. Ini di dalam hukum fikih istilahnya tadlis. Di dalam hukum fikih istilahnya tadlis. Ya, ini tadlis itu haram. Contoh misalnya nih ya, contoh. Jadi sekaligus kita bahas Nahjul Balaghah, juga sekaligus kita bahas fikih. Karena ilmu itu adalah satu. Yani Imam alaihissalam mengatakan syarriha wa ghariba lan tajida ilman illa illa min indina ahlal bait. Pergilah kamu ke timur dan pergilah kamu ke barat, maka kamu tidak akan menemukan ilmu kecuali dari sisi kami ahlul bait. Jadi kita sekalipun kita bahas Nahjul Balaghah, tetapi juga kita membahas ilmu fikih juga. Nah, tadlis haram. Apa itu tadlis? Contohnya tadlis itu begini. Contoh misalnya, ini mau kawin nih, ya, ada seorang wanita terus mau kawin sama seorang lelaki. Seorang lelakinya rupawan, bagus, ganteng dan sebagainya. Si wanitanya buruk rupa atau misalnya anggaplah sudah sepuh, sudah nenek-nenek, usia misalnya sudah 50 tahun, sementara lelakinya usia 17 tahun. Lelaki usia 17 tahun, wanitanya usia 50 tahun. Oke, rambut sudah memutih, wajah sudah mengeriput, alis sudah mencerek ke bawah dan sebagainya. Namun antum jadi teringat kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Tapi jangan dikias-kias ke sana, jangan ke sana dulu. Ini contoh fikih, jangan lari-lari ke Nabi Yusuf dan Zulaikha alaihissalam. Nah, terus si nenek-nenek ini merias wajahnya, pergi ke seorang tata rias,
tolong rias wajahku menjadi wanita yang paling cantik sedunia. Wah, udah dirias lah. Set, rambut digemulai, dilurusin yang tadinya ikal-ikal jadi lurus, terus dihitamin pakai cat hitam mengkilau. Jadi kalau kena matahari itu atau misalnya di center itu seperti mantulin cahaya, seperti mutiara. Gimana itu mutiara kalau disenterin lampu cahaya kan das memantar. Nah, rambutnya juga demikian. Walhasil seperti mobil rusak keluar masuk ke showroom, keluar jadi mobil baru. Nah, kayak gitu. Akhirnya si lelaki ini ngelihat, Allahu Akbar, ini wanita tercantik yang pernah aku lihat nih. Langsung dia bilang, Pak Yai, sama Pak Hajinya yang mau nikahin kan, atau penghulu kalau di Indonesia, Pak penghulu, illa billah, ana cuma mau zuat sama yang ini. Ana ndak mau sama yang lain, hanya mau zuat sama yang ini. Hanya mau nikah sama wanita ini. Wah, si wanitanya sudah seneng-seneng. Mampus lo, kena tipu kan gitu. Saat udah ijab kabul, si penghulunya baca ankah tuka atau ankah tu muwakilati muwakili ala sidakil maklum dan sebagainya. Oke, sudah menikah, udah balik ke rumah. Ayo, balik ke rumah. Udah cuci muka si perempuannya, cuci muka. Keluar kamar mandi. Wah, keriputnya kelihatan, rambut putihnya kelihatan, terus jerawat tompelan apa semua kelihatan. Manggil, abang, Bang Yusuf, misalnya manggilnya Bang Yusuf, halo, assalamualaikum. Wah, gitu melihat, Allahu Akbar, ini mah nenek lampir kan begitu. Nah, ini namanya tadlis, ini namanya penipuan. Dalam hukum fikih itu haram hukumnya. Kita kembali ke pembahasan dari fikih, kita kembali ke Nahjul Balaghah. Imam Ali alaihissalam, Amirul Mukminin mengatakan wal fikru mir'atun safiyatun. Berfikir adalah cermin yang jernih. Artinya apa cermin yang jernih? Artinya cermin yang tidak berkhianat. Berfikir itu cermin yang tidak akan berkhianat. Berfikir itu adalah cermin yang akan menampilkan gambar sesuai aslinya. Jika yang bercermin orangnya rupawan, akan ditampilkan wajah rupawan. Dan jika yang bercermin orang buruk rupa, maka akan ditampilkan wajah yang buruk rupa itu. Nah, artinya apa? Artinya, itu cermin kan tadi tampilan zahir, tampilan luar. Sekarang kita tampilan dalam, yakni berpikir itu. Artinya, jika seseorang akalnya bagus, jika seseorang akalnya kuat, jika seseorang ma'rifatnya sudah bagus, sudah tepat, maka dari cara berpikirnya itu dia akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam tindakan. Contoh. Misalnya, orang yang memiliki makrifat yang baik, mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu maha wajibul wujud. Tuhan maha sempurna. Tuhan itu maha tidak terbatas. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha pemaaf. Tuhan itu maha penyentuh. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu maha yang tidak bisa mendengar tangisan dan ratapan hambanya, kecuali akan memaafkan seluruh dosa-dosa hambanya. Ini ma'rifatnya, kan sudah bagus. Lalu apa? Lalu dari hasil ma'rifat itu, dia akan berpikir dan mengambil suatu kesimpulan bahwa oke, kalau begitu karena Allah Tuhan yang maha pengasih, penyayang, maha pemaaf, maha rahmat, maha yang memaafkan segala dosa-dosa hambanya, maka aku semestinya harus tunduk dan tadarruk dan tersimpuh di hadapan Allah Ta'ala dan memohon dan bermunajat untuk meminta maafnya dan menangis untuk memohon diampuni dosa-dosaku. Nah, lihat tuh. Dari makrifat, maka dia dari makrifat yang benar, lalu dia berpikir sehingga menampilkan dan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat. Akhirnya apa? Akhirnya akan terwujud dalam tindakan. Terwujud dalam tindakan yakni apa? Terwujud dalam tindakan yakni karena dia sudah mengambil kesimpulan harus bertadarru, harus bersimpuh, harus bermunajat, harus memohon, menangis dan sebagainya, meratap kepada Allah Ta'ala. Akhirnya di malam-malam mendekati sahar, mendekati subuh,
dia bermunajat, dia sholat malam dan meminta maaf, menangis kepada Allah Ta'alanya, meminta untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, ini maksud daripada berpikir adalah cermin yang murni atau cermin yang bersih tadi itu. Dan begitu juga sebaliknya. Jika orang memiliki makrifat yang tidak baik, misalnya dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan, atau dia orang percaya adanya Tuhan tetapi ingin menentang Tuhan. Nauzubillah. Dia mengingkari adanya kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari kebenaran para a'immah alaihissalam. Nah, lalu misalnya dia juga mengingkari tentang peristiwa-peristiwa Asyura. Dia mengingkari kemaksuman para imam. Dia mengingkari hukum Islamiyah. Dia mengingkari mengingkari syariat-syariat Islam. Nah, marifatnya demikian nih. Nah, lalu apa? Lalu dia berpikir, oke, karena saya ini tidak saya anggaplah percaya Tuhan, tapi saya mau mengingkari Tuhan. Terus saya mau mengingkari Nabi, saya tidak percaya Nabi, saya mau memusuhi Nabi, saya mau memusuhi imam dan sebagainya, nauzubillah. Lalu dia mengambil satu kesimpulan, oke, kalau gitu saya akan membuat selebaran atau poster atau membuat grup atau membuat website atau membuat Instagram, buat akun Facebook, apa semua untuk apa? Untuk menyebarkan kebencian kepada Islam. Nah, lihat, dari makrifat yang buruk juga menghasilkan natijah dan kesimpulan dan tindakan yang buruk. Artinya apa? Artinya berpikir itu adalah cerminan yang tidak akan berkhianat. Yakni jika yang berpikir adalah orang yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Dan jika yang berpikir adalah orang yang memiliki makrifat yang buruk, maka hasilnya juga akanlah buruk. Saya kira cukup demikian. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara nggak terdengar Ustaz, suaranya Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertanya Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir adalah cerminan yang tidak mungkin berkhianat. Ini topik yang menarik Ustaz. Nah, bagaimana ketika antum mengatakan bahwa niat seorang mukmin itu lebih tinggi derajatnya daripada tindakannya? Apakah juga pada sisi yang lain berpikir sebuah akibat makrifat yang buruk juga sama buruknya dengan tindakannya? Apakah itu juga kedua hal itu mengatakan bahwa cermin itu, berpikir itu cermin yang tidak berkhianat? Oke. Untuk yang di Skype ada pertanyaan begini. Dikatakan bahwa berpikir itu adalah cerminan yang tidak akan berkhianat, kan gitu. Saya yang mengatakan. Kalau Imam Ali mengatakannya lebih indah lagi. Imam Ali mengatakan wal fikru mir'atun sofiyatun. Berpikir adalah cermin yang bersih, yang jernih. Tetapi bahasa kita, istilahnya bahasa awamnya, kita katakan berpikir itu adalah cermin yang tidak akan berkhianat. Kalau tidak salah di pertemuan 3 atau pertemuan yang keempat, saya pernah juga membawa satu hadis, dikatakan niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Lalu pertanyaannya, apakah juga jika niat orang yang buruk atau niat orang yang kafir itu lebih buruk daripada amalnya? Jawabannya benar demikian. Jadi hadisnya hadis sepenggal yang saya sampaikan sebelumnya itu penggalan hadis saja. Namun hadis lengkapnya memang demikian. Dikatakan niyatul mu'min khairun min amalih wa niyatul kafir syarrun min amalih.
niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya, dan niatnya orang kafir itu lebih buruk daripada perbuatannya. Demikian Pak Rizal. Jadi sama, kalau niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya, maka niatnya orang kafir itu lebih buruk daripada perbuatannya. Itu hadis lengkapnya. Oke, masih ada? Syukurin Ustaz. Apa? Yang di-skip pada pertanyaan? Sekedar informasi saja, informasi penambahan. Jadi bedanya imam dengan nabi ya. Bedanya imam dengan nabi. Sebagaimana tadi ada penjelasan bahwa dia mengingkari nabi dan juga mengingkari imam misalnya demikian. Pengingkaran terhadap nabi dan pengingkaran terhadap imam itu dua hal yang berbeda. Sebagaimana kelaziman adanya nabi dan kelaziman adanya imam itu juga dua hal yang berbeda. Artinya apa? Allamah Hilli di dalam kitab Al-Fain. Kitab Al-Fain nih. Kitabnya kitab Al-Fain. Kitab Al-Fain adalah kitab yang ditulis oleh Allamah Hilli. Judulnya, nama kitabnya Al-Alfain Bainas Sidqi wal Hain fi imamati Maulana Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam. Jadi kitab ini adalah 2000 dalil terhadap keimamahan Imam Ali alaihissalam. 1000 dalil menyangkut pembuktian kebenaran Imam Ali alaihissalam, dan 1000 dalil berikutnya menjawab syubhat-syubhat terhadap kebenaran Amirul Mukminin alaihissalam. Allamah Hilli di dalam kitabnya mengatakan bahwa kenabian itu adalah lutfi ilahi, yakni lutf Tuhan atau rahmat Tuhan. Jadi kenabian itu merupakan rahmat Tuhan yang bersifat khusus. Sedangkan imam adalah rahmat Tuhan yang bersifat umum. Artinya apa? Artinya kalau seseorang mengingkari nabi, maka dia hanya mengingkari nikmat khusus saja. Namun jika seseorang mengingkari imam, artinya dia mengingkari nikmat umum. Dan tentu secara akal kita mengetahui pengingkaran terhadap nikmat khusus, pengingkaran terhadap nikmat umum itu lebih buruk daripada pengingkaran terhadap nikmat khusus. Makanya dikatakan pengingkaran terhadap imam, yakni pengingkaran terhadap adanya imam, itu jauh lebih buruk daripada pengingkaran terhadap adanya nabi. Sebagaimana hadis dari Imam Shadiq alaihissalam dikatakan, man ankaral imamata aslan wa ra'san wa huwa syarruhum. Dikatakan orang yang siapa saja yang mengingkari imamah secara asas, secara asli, secara wujud, maka dia seburuk-buruknya orang. Ya, ini lebih buruk daripada dia mengingkari nabi. Itu sekedar ilmu-ilmu tambahan, nanti mungkin akan dibahas kalau ada pelajaran-pelajaran ilmu akidah. Lebih tepatnya kita akan bahas di sana. Memang akan terdapat banyak pertanyaan. Gimana maksudnya itu, kok imam bisa merupakan nikmat umum sedangkan nabi nikmat khusus? Mungkin orang akan mengatakan, bukankah sebenarnya imam itu adalah cabang daripada nabi? Yakni apa? Yakni imam itu adalah wasinya nabi. Lalu bagaimana mungkin mengingkari terhadap imam itu bisa lebih buruk daripada mengingkari nabi dan sebagainya? Nah, itu nanti kita bahas di ilmu akidah insyaallah taala. Oke, ada pertanyaan? Ustadz, Ada. boleh satu lagi? Bismillah. Jadi kalau seseorang memiliki ma'rifat yang keliru, misalnya tentang ketuhanan, tentang keimaman, juga tentang kedudukan Nabi Akram SAW. Nah, terhadap kekeliruan ma'rifat tersebut,
Bagaimana menghukuminya berkaitan dengan bahwa berpikir adalah cermin yang jernih. Jadi kekeliruan dalam memakrifati Tuhan atau kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kekeliruan dalam memakrifati keimamahan atau para imam, akhirnya tindakannya itu menjadi miring atau bahkan bertolak belakang. Nah, bisakah kita membuat satu penghukuman? Jadi misalnya kekeliruan memakrifati Tuhan karena salah informasi ilmu, lalu dia yakini. Nah, bagaimana kira-kira kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini? Oke. Yang di Skype ya, ada pertanyaan begini. Yang di Skype masih ada nih. Yang di Skype masih hadir. Oh, masih. Oh, ini masih ada Bu Eli, terus Bu Sosiana, ada Pak Rudi juga. Teman setia nih mereka nih, teman setia kita di Skype. Kemarin dari pihak penyelenggara mengatakan kita konversi ke Microsoft Teams. Saya katakan silahkan, tidak apa-apa, tapi saya tetap akan pakai Skype dulu karena khawatir ada teman-teman yang masih menggunakan Skype dan belum terbiasa menggunakan Microsoft Teams. Dan ternyata memang masih ada teman setia di Skype ini. Ala kulihat. Tidak tahu minggu depan masih mau pakai Skype kan nih yang berempat? Oh iya, pakai Skype ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, ada pertanyaan begini. Kalau dikatakan bahwa berpikir itu adalah cermin yang jernih, lalu bagaimana ketika seseorang salah memahami tentang Tuhan, salah memahami sifat Tuhan, salah memahami kenabian, keharusan adanya nabi, sifat-sifat nabi, kemaksuman nabi dan sebagainya, maka tentu akan melazimkan perbuatan yang buruk. Kita katakan iya memang demikian. Kalau kalau seandainya kita gagal dalam memahami Tuhan, kalau kita gagal dalam memahami sifat-sifat Tuhan, kalau kita gagal dalam memahami kewajibul wujudan Tuhan, juga gagal dalam memahami kenabian, sifat-sifat Nabi, keadilan Tuhan, keimamahan, hari akhir dan sebagainya itu yang usuluddin itu, kalau kita gagal memahami ini, maka memang kita akan keluar dari diri kita tindakan-tindakan yang kotor, yang buruk. Itu contoh sederhana. Ketika seseorang dia yakin Tuhan itu ada. Oke, dia yakin Tuhan itu ada. Dan yakin Tuhannya satu. Oke, yakin Tuhannya satu. Namun dia tidak yakin. Namun dia tidak yakin kalau Tuhan itu adil. Artinya apa? Artinya dia gagal memahami keadilan Tuhan. Nah, ketika dia gagal memahami keadilan Tuhan, sehingga akibatnya dalam tindakan apa? Akibatnya dalam tindakan ketika dia melihat misalnya orang cacat, nauzubillah, misalnya dia melihat orang cacat, atau misalnya mata buta, telinga tuli, atau cacat lah orang cacat, maka dia akan mengatakan apa? Dia akan mengatakan, lihat ini seburuk-buruknya makhluk di muka bumi. Kan perkataan ini kan buruk banget. Dia mengatakan ini orang seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk, bukan hanya manusia, seburuk-buruknya makhluk di muka bumi.
Hanya karena apa? Bukan karena tindakannya, bukan. Melainkan karena apa? Karena dia cacat itu. Ah, perkataan ini keluar dari lidahnya, itu kan sangat tajam banget, sangat menyakiti banget. Kenapa bisa begitu? Karena tidak selesai keadilan Tuhannya. Karena keadilan Tuhannya tidak selesai. Jadi memang ketika orang gagal dalam memahami usuluddin, maka tindakannya juga akan semrawut. Ketika orang tidak selesai memahami hari akhir, ma'ad, ya, ketika orang tidak meyakini atau anggaplah dia yakin adanya ma'ad, dia tahu bahwa akan ada hari akhir, tapi tidak selesai pemahaman tentang hari akhir, maka dia menganggap Allah, udahlah sob, nanti kalau mati juga mati, kita orang dikubur. Mati kita orang dikubur, anak kita masih ada yang ngurusin kita. Kau carilah kau uang banyak-banyak, sob. Anak kau tuh nanti kalau kau mati, anak kau bisa hidup dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semua itu urusannya pikirannya disibukkan dengan urusan dunia. Dia tahu adanya, kalau ditanya, Sof, kau yakin adanya hari akhir? Iya, yakin. Tapi kenapa terus tindakanmu enggak kayak orang percaya hari akhir, sibuk dengan dunia, sibuk mau beli ini, sibuk mau beli itu, sibuk mau menikmati ini, sibuk mau menikmati itu, sudah punya mobil, mau beli mobil 2, sudah punya 1 rumah, mau beli rumah 2, sudah punya helikopter, mau beli pesawat, sudah punya pesawat, mau beli buruk. Nah, itu. Kenapa kau sibuk terus dengan dunia ini? Dia katakan apa? Dia katakan akhirat itu udahlah. Akhirat tuh Tuhan kan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Kita orang ini kan sudah Syiah, kita orang ini kan udah percaya wilayah Amirul Mukminin. Udah gampang, nyantai aja lah. Nanti kita orang juga dimaafkan Tuhan. Nikmati. Selagi kau di dunia ini, kau nikmatilah ini rezeki Tuhan nih. Apa yang bisa kau bantai, apa yang bisa kau santap, apa yang bisa kau lahap-lahap kau semua ini. Nah, gitu. Kenapa dia mengatakan hal ini? Karena ma'adnya tidak benar, pemahaman terhadap ma'adnya itu tidak benar. Jadi sangat berpengaruh, yakni istilahnya kalau bahasa Indonesianya teman-teman menyebutnya dengan pandangan dunia atau bahasa ilmiahnya, bahasa baratnya lah disebut epistemologi. Kalau kita mengatakan apa? Kalau kita mengatakan ma'rifat. Nah, ini ma'rifatnya tidak benar. Oke. Masih ada lagi yang di Skype ada pertanyaan? Yang di Microsoft Teams masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup demikian. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus enggak ya? Enggak, Ustaz. Lancar, Ustaz. Lancar. Gambarnya putus-putus. Enggak, Ustaz. Jernih juga. Bekasi lancar. Bagus, Ustaz. Bekasi Itu nambah ganteng, Ustaz. Oh iya, cerminnya tidak berkhianat. Enggak, bukan. Kalau begitu cerminnya sedang berkhianat karena Pak Wid bilang tambah ganteng. Nah, berarti kan tidak ganteng sebelumnya. Berarti cerminnya sedang berkhianat. Nah, cerminnya sedang berkhianat ini Pak Wid. Kelihatan gemuknya tuh, Ustaz. Oh iya. Berarti sudah nggak makan Indomie. Sudah tidak makan Indomie orang. Alhamdulillah. Antum gimana, sehat semuanya di sana? Ini ada Bu Lilis M. Bu Lilis, sehat? Sudah ada. Ada Irwan M. Halo Pak Irwan. Tidak ada. Ada Syuhada ini kalau tidak salah dari Bekasi ya, kalau tidak salah ya. Di mana? Di Harapan Indah, Ustaz, dekat Harapan Indah, Bekasi Utara. Oh iya benar, Harapan Indah Bekasi. Terus ada siapa lagi nih? Ana mau sapa-sapa dulu ya.
Ada Bayu dari Kalimantan, ada Ali di Karsa. Ali di Karsa ini orang Jakarta, bukan? Iya, Daswa, Pak Daswa, Ustaz. Oh, Itu, Daswa, ya Allah, Iya. sehat Pak Daswa. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, sehat ya. Wah, Keluarga anak sehat. baru gabung. Gambarnya Pak Daswa, gambarnya. Iya. Belum Keluarga mandi sehat. gambarnya. Keluarga sehat Alhamdulillah. semua. Ya, sehat. Antum sehat di sana ya? Alhamdulillah Pak Daswa. Antum jaga-jaga kesehatan Pak Daswa. Keluarga juga semoga sehat selalu. Awet muda antum. Wallah. Rambut udah putih semua Pak Daswa. Udah kalah antum rambutnya. Ya. Itu bukan awet muda. Memang masih muda. Ustadz itu masih muda, bukan awet muda. Iya betul ya. Kameranya sedang berkhianat Pak Daswa. Yang masih muda udah bisa naik kajar kami. Tafsir lah, alhamdulillah. Masykurin Pak Daswa. Masykurin. Dan Semoga Pak Daswa keluarga sehat-sehat semuanya. sehat-sehat kan. Insya Allah lah anak bisa terus, mudah-mudahan doain lah bisa terus ikutin kajian antum. Insyaallah taala, insyaallah taala. Ini ada Anis. Anis dari mana ya? Bukan Ani, Anis. Ada Anis, ada sinnya di ujung. Agenda. Ada Ani Cilacap. Ani Cilacap. Cilacap yakni Jawa Barat ya. Dekat Bandung. Cilacap, Jawa Timur. Cilacap Jawa Timur. Halo, ini Cilacap Jawa Timur apa Jawa Barat? Mikrofonnya Jawa Pak ya. Tengah. Mikrofonnya kami. Jawa Mana Mikrofonnya. dulu waktu Beliau apanya Pak? dikasih kaidah sama orang, katanya kalau kamu lihat nama daerah ada cik-ciknya, nah itu pasti dari Jawa Barat. Ternyata tidak berlaku. Ternyata Cilacap dari Jawa. Oh, perbatasan ya? Ya kelihatan dari Yunus. Oh ya Allah, Pak Yunus. Allah, Pak Rudi berarti. Pak Rudi, Pak Yunus. Allah. Kalau ini cermin juga nggak bohong nih Ustaz. Benar. Ana soalnya nggak lihat kamera ini. Allah, iya Pak Yunus. Aduh, afwan. Ana nggak lihat kamera tadi, lagi baca-baca nama satu persatu. Sehat Pak Yunus? Alhamdulillah. Cerminnya nggak berkhianat. Wallah, nggak berkhianat. Lebih ganteng sekarang. Lebih ganteng lagi. Sehat. Berarti berkhianat cerminnya nih Pak. Lebih sehat Pak Yunus. Semoga sehat selalu ini Pak Yunus, Pak Rudi, terus Bu Nita dan anak-anaknya semua. Insyaallah sehat selalu. Salam insyaallah. Masykurin. Ini ada Parfian. Nah, Parfian ini ikhwan kita dari Jambi. Sehat Parfian? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini videonya dong, Pak Arfian, videonya dong. Jambi. Beliau ini tokoh pemuda Ahlul Bait di Jambi. Ahlan wa sahlan. Sehat semua ya, ikhwan-ikhwan di Jambi ya, Arfian ya. Gimana Ustaz? Ikhwan-ikhwan Jambi sehat. Alhamdulillah. Nanti malam mulai kajian lagi Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Salam sama teman-teman nanti Parfian dari kita. Baik Ustaz. Ada Pak Dodo. Pak Dodo ini kalau tidak salah ikhwan di Ciledug ya, kalau tidak salah. Benar? Dodo Afar.
Ikhwan yang Ciledug bukan? Oh, Ikhwan. Apa? Terus ada Pak Fajar. Pak Fajar ini ikhwan di Jakarta, Bekasi. Terus ada Pak Gusli, juga ikhwan Jakarta. Ada Pak Hari, ikhwan di Sukabumi, Banyuwangi. Mana nama tempatnya, Hari? Ada bumi-bumi. Indramayu, Ustaz. Oh, susahnya ngafalin tempat antum. Indramayu. Nah, ikhwan dari Indramayu. Terus ada Ina Azhar, kalau tidak salah yang dari Malaysia ya. Benar kan? Ina Azhar. Terus ada Bu Lilis Ating Mulyati. Afwan. Lagi di jalan. Waalaikumsalam. Pak Dodo yang dari Ciledug bukan? Ciledug. Pak Dodo yang Ciledug bukan? Iya betul, dengan Dodo Ciledug Ustaz. Lagi di jalan, Afwan. Oh iya khair. Ahlan Pak Dodo, ahlan. Afwan banget ya Ustaz ya. Tetap simak. Rindu. Ya khair. Afwan. Masykurin Pak Dodo. Ya, assalamualaikum. Salam. Terus ada Bu Lilis Ating Mulyati. Ini dari mana nih ya, Bu Lilis Ating Mulyati? Lagi off. Lilis Ating Mulyati. Terus ada Nita Nargis ini yang Pak Rudi ya? Oh iya benar. Terus ada Bu Sabania. Ini Bu Sabania yang ikut Arba'in 2017 bukan? Pak, bentar. Nama suaminya Pak Winoto. Hah? Halo Bu Sabania. Lagi tidak aktif Bu Sabanianya. Ini Bu Sabaniahnya atau Pak Winotonya ini tidak tahu. Alhamdulillah. Terus siapa lagi yang belum ya? Anis ini belum tahu nih. Anis, halo, assalamualaikum. Sekalian kenalan kita, mumpung hari Wilada, hari bagus, kita kenalan. Halo, assalamualaikum, Anis. Halo, assalamualaikum. Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Lah, dimatiin mic-nya. Halo.